Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Kick TV Channel. Beberapa menit ke depan Anda bersama saya Rehan Rahman dan juga Kang Tu Bagus Hulki selaku owner dari Kick TV Channel. Dan alhamdulillah pada saat ini kita kehadiran bintang tamu yang spesial. Beliau ini selain penyanyi juga desain interior. Juga apa nih yang spesialnya kan? Pengacara. Jadi multi talent kan. Kalau saya itu multi talentan. Kalau beliau pengacara ya kan ya. Kalau saya pengacaranya beda lagi kan. Beda tipis sih. Ya, beda tipis. Ya. Pengacara. Kan? Iya, pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Dan satu lagi Masya Allah ini kedatangan juga vokalis handal kan. Kalau saya handal jepit, kalau beliau mah handal bener-bener aslinya kan handal kan. Ya di belakang tuh sandal jepit. Oh, itu di betul. belakang. Beliau ini Mas Hari Batara. Ya, masalah keprok atuh eta. Ini 2 juta yang di studio mana keprokna eueuh itu gimana? Insyaallah. Terima kasih Teteh juga Mas Hari Batara kedatangannya di studio Kick TV Channel. Nah, kami ini akan menanyakan banyak pertanyaan nih ya seputar karena Kick TV Channel ini adalah mengupas untuk berita-berita atau info sekitar entertain, juga artis, musisi, event organizer, ya pokoknya yang berhubungan dengan entertain aja lah. Yang tadi multi talent itu kan. Iya. Selain musisi yang lainnya juga. Nah kan, itu. Jadi ada yang dikupas masa kelamnya musisi, terus ada yang masa sudah kelam hijrahnya ada ya. Kebetulan saya ini mau tanya Teh, apa sih kegiatan Teteh yang untuk ke depan nih atau event organisasi atau event apa yang akan di planning Teteh yang jangka pendek ini? Kalau yang jangka pendek itu yang acara Cicadas Guyup itu. Ya. Itu tanggal 12 April di Food Hall. Cicadas Guyup ini jadi bikin apa ya kalau guyup teh apa ya artinya teh guyup Guyup itu aku berkumpul atau ya, gitu, setuju, ya. Karena di Cicadas ini kan banyak sekali elemen. Ada KBC, KBCB, CBF, Viking, NATO dan lain sebagainya. Wah, seueur pisan geuning. Seueur pisan gitu. Jadi kita sebagai Cicadas Guyup mudah-mudahan bisa merekrut semua elemen-elemen yang ada di situ dengan tujuan apa? Karena kan selama ini Cicadas Guyup itu kan orang pikirnya wah daerah beling gitu. Kita tuh mau menghilangkan image orang seperti itu. Jadi bahwa Cicadas itu bisa bersatu, bisa melakukan hal-hal yang positif. Itu aja tujuannya. Jadi nanti Cicadas Guyup itu selain warga Cicadas juga kita mengumpulkan para musisi gitu kan, banyak nanti juga kan kebetulan The Bagus juga main, Fix Band, Hari Batara Band, ada Meteor Band juga, ada Nikita Band sama satu lagi The Memphis itu Rolling Stone biasa. Ganjar Nur ya ada Ganjar juga. Biasa kalau Rolling Stonean Cicadas kalau nggak ada Rolling Stone nggak ini kurang sempurna katanya. Jadi selalu itu ada. Karena ikon Cicadas itu Rolling Stone ya. Mentiasa mah tong lagu-lagu barat Stone aja. Kan enak gitu. Sama saja. Ya sama. Tong lagu barat pokoknya Stone aja. Tanggal 12 April di Food Hall yang di Jalan Antapani Lama. Ya teman-teman musisi atau fans-fans yang lain boleh berarti ya untuk boleh itu datang ya. Kan yang di sana bukan musisi kan yang lagi mususu. Nah, itu. Lihat badannya aja gede, 4 sehat 5 sempurna, mususu. Untuk semua itu untuk umum boleh hadir. Ya. Jadi boleh hadir. Boleh silakan ditunggu. Di sana itu tepatnya ada makanan food dan lain atau ya. Gimana itu ya? Ada Jadi food nggak courtnya. perlu bawa makanan dari sana, boleh beli di sana ya. Murah-murah lagi. Murah-murah. Masih terjangkau. Mas kalau mulai Mas jam Hari 1. tampil juga kan nanti sana. Tampil nanti ada sama bandnya juga. Indonesia Kita bagian prepare-nya mulainya dari jam 1. Karena kalau malam itu kan udah batas waktunya jam 9 mengganggu tetangga. Sampai jam 9. Jam 9 ya. Panjang loh ya 9 jam. Iya. Ya lumayan. Karena bandnya juga ada 10 lumayan. 10 band. Jadi kenyang nanti 9 jam dihibur oleh para musisi Musisi dari ya. Bandung. Tadi ya saya dengar dari Kang Re itu
Teh Dewi itu ada di bisnisnya desain interior itu. Oh seperti iya, apa itu? interior. Nah itu gimana? Gimana? Alhamdulillah masih berjalan. Ya. Jadi ya kita bikin mebel untuk rumah, apartemen, perkantoran, semua aja yang berhubungan dengan mebel-mebel kita lagi. Nanti kalau ada yang minat nih nanti dari pemirsa KIK ya, nanti menghubungi kemana gitu nanti kalau misalkan ada yang Ke mau. KIK aja nanti Oh, dari KIK atau ke Kesini sini. kan Kawannya. Mau ke KIK boleh, mau ke host atau ya ke boleh. bagus ini 10% biasa 10%. Iya. 10% wae Pak. Nah ini kelebihan Teh Dewi pun beliau kan seorang penyanyi juga kan. Ya. Mandarinnya nih bagus. Oh. Jadi lamun Zaman cek dulu. bahasa Inggris mah pasti gitu nya. Ni hao mah. How? Hao tuh. Ni hao. Wo ani di poe wo paksa di bunting mah caut. Kan Ya. kan Teh Dewi mungkin nanti ada kelanjutannya ya mungkin di pengacaranya mungkin ke Kang Hari. Oh, ke Kang Hari dulu ya. Kang Hari Ada dulu ya. proyek yang sedang dihadapi apa itu? Oh iya betul. Apa ini Kang Hari untuk yang Kang Hari kan sebagai vokalis Edane ya. Edane. Dulu ya, dulu Edane. Ex- Sekarang ex Edane di album berapa? Biasa. dulu? album kedua, ketiga, keempat. Kedua, ketiga, empat berarti 3 album. itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa? 4 sampai 99. 94, 99 can lahir saya kan. Oke. Kalau nggak salah sebagai manajernya juga kan ya kan? Sesudah itu. Ah, sudah itu. Karena Ya. saya juga nggak ngeband ya abis itu ya. Ya, Maksudnya bikin band manajernya. juga belum dapet ininya. Karena jadi manajemen karena waktu saya pun nyanyi, manajer yang utamanya tuh sempet mundur. Ya. Saya yang banyak begitunya lah. Jadi multi talent juga sebetulnya Iya, kan. dia bisa Udah manage, penyanyi, ya. manajer sambil nyanyi, juga, sambil gitu. Pencipta juga. Kan? pencipta juga kan yang sekarang. Iya. Jadi ada lagu lagi nanti single mungkin nanti tanya lagi. Mau nanya apa? Nanya nama Yang siapa? single yang terbarunya mumpung ada nanti. Baru masih ngerok single yang terbarunya. Masih maksudnya ya itu memang yang utamanya dikuasain kan itu dulu gitu. Oh, iya. Dengan formasi band baru ya. Ya, formasi Nah, boleh tahu bocorannya nama band? Nama bandnya pakai nama. Oh, nama yang tadi ya. Pakai Nama nama. band ya. Pakai nama saya. Jadi kalau Teh Dewi dengan Kang Hari itu sekarang tuh hubungannya sebagai suami istri ya kolaborasi segala komplit digabungkan semuanya gitu. Iya itu bagus jadi berkah ya Kang ya. Alhamdulillah. Kalau satu pekerjaan suami dan istri gitu, wah berkah. Saling melengkapi Ya. gitu. Karena ya ada peribahasa begini kan kasarnya begini, nikahilah atau sudahilah. Nah kalau di pengacaranya itu sekarang yang sedang dihadapi kasus apa misalkan itu mungkin bisa diketahui untuk kasus-kasus yang bisa diselesaikan itu sebagai kasus Nah itu nih kasus yang tuh kalau untuk sekarang tuh banyaknya sengketa tanah ini kan kebetulan saya juga sebagai pengacaranya Istana Group. Nah lagi ada beberapa kasus yang saya tanganin lagi berjalan. Alhamdulillah kemarin di pengadilan menang. Terus si lawannya lagi banding. Yang satu lagi pengadilan negeri udah menang, pengadilan tinggi udah menang, si lawannya sekarang lagi kasasi gitu. Ada lagi yang baru nanti minggu depan udah mulai sidang lagi itu ya Wan Prestasi gitu. saya kemarin baru ngobrol kemarin itu ada teman saya itu yang asetnya banyak tapi kasusnya belum tuntas mungkin nanti bisa di Boleh. ya siapapun yang teman-teman memerlukan lah, bisa ya memerlukan jasa. bisa itu dihubungi kemana juga nanti kan Ke Kik sama Oh, ini. Nah, tetap ke sini kan. Tetap mangga. Lewatnya ke sini. Enggak sih bisa aja langsung nanti. Oh, bisa langsung. Dewi bisa. bisa menghubungi hostnya dulu lah kan Reno. Mangga. Bu Dewi, pernah nggak ada kasus yang berhubungan dengan musik atau musisi? Terus apa yang harus diperhatikan sama musisi biar tidak terjerat kasus gitu? Sebenarnya kemarin ada sih satu musisi yang minta tolong gitu ya. Tapi endingnya ya biasa ya. Kan saya selalu menyebarkan di medsos itu siapa aja yang
punya kasus hukum tapi tidak punya biaya, saya akan bantu dengan gratis gitu. Kemarin juga ada satu musisi yang minta bantu juga ke saya tanpa ini gratis juga. Tapi ya biasalah gitulah, ending-endingnya teh begitu. Ya, dispensasi itu. Karena sebenarnya kalau di pengacara itu ya musuh kita itu adalah klien kita, bukan lawan kita gitu. Nah itulah yang terjadi kemarin, ada satu musisi yang nangis-nangis minta tolong ke saya, udah saya bantu, dia udah ini, tahu-taunya di belakang saya dia malah berdamai dengan itu karena dia diiming-imingin uang. Padahal kita tuh membantu ikhlas tanpa biaya, tanpa apa gitu ya. Pas kita udah berjalan ke sana ke sini tanpa sepeser pun kita tidak minta bayaran. Udah gitu pas kita udah ada di atas angin, tinggal pencairan lah gitu istilahnya Maya gitu. Tahu-tahu dia cabut kuasa. Kaget saya cabut kuasa pas denger info ternyata dia di belakang kita berdamai gitu. Nggak apa-apa sih kalau itu mah, yang penting mah kita sudah membantu gitu kan. Ya alhamdulillah, aku punya kasus nggak kan? Kasusnya apa ya? Jangan dicari-cari kasus. Jangan dicari-cari lah. Wah itu paling nggak susah sih. Nggak susah. Nah nyambung Kang, saya tuh masih penasaran yang lagi digarap single lagunya ke Kang Hari itu apa judulnya itu? Judul belum. Tapi secara bentuk global musiknya udah. Kita coba buat apa ya? Dari sisi saya pengen itu lebih fresh, lebih gitu loh. Jadi tag vokal itu udah selesai mixing, masteringnya baru bahkan dalam waktu dekat rencana mau masuk itu. Tapi kan mungkin pemirsa di sini penasaran ya, penasaran bagaimana ini dengan band barunya. Kan kita pernah bocoran lah. Kita pernah lihat latihannya. Coba lihat nih pemirsa, lagi latihannya Mas Hari Bataran dengan bandnya. Lihat. Luar biasa. Biasa ya. Luar biasanya kami ya, kerennya. Jadi berasa masih seumuran ya. Berasa masih muda lagi ya. Semangatnya iya masih. Iya. Betul awet muda ya. Ya Kang tuh bagus ya. Saya mau tanya nih, ya. barusan setelah nonton itu proses latihan itu, setelahnya Mas Hari nih, ada nggak kepikiran itu, karena kita ada gap ya antara musisi legend lama sama musisi Gen Z nih. Sementara musisi lama itu identiknya dengan rock nih. Yang Gen Z ada rock, Gen Z ada rock. Nah, gimana nih? Ada nggak pemikiran untuk berkolaborasi atau kerjasama dengan generasi baru gitu? Kalau berkolaborasi dalam arti kerja bisa iya bisa enggak gitu. Sekarang yang paling penting kan gimana kita bisa masuk di semua segmen gitu. Kalau kita mau masuk ke wilayah itu ya kita harus bisa merangkul taste-nya, gayanya, apanya gitu yang mereka itu seperti kita juga dulu. Ya kan zaman kita mungkin orang tua kita juga nggak nyambung sama kita musiknya. Ya kan kita mulai heavy metal gitu kan. Mereka mungkin The Beatles gitu kan. Gitu. Nah, itunya aja kalau saya bilang sih. Nah, kalau sekarang karena saya pengen masuk lagi ke musik, terus kan sikonnya nggak sama dengan dulu. Iya, betul. Gitu kan. Jadi sementara saya butuh energinya tetap musik yang model begitu tetap seperti itu gitu kan. Kayak kita dengar band-band baru juga kan tetap lah gitu, semangatnya itu kan tetap gitu. Nah itu yang tetap saya pengen ambil gitu loh, makanya saya libatin yang baru-baru, harapannya ke situ. Jadi harapannya juga ya mungkin fresh, ya mungkin lebih bisa diterima ya kan gitu. Kalau ini ya hampir sama. Kalau saya seneng tenis itu Kang ya, berolahraga itu berkesenian. Saya berolahraga, seneng tenis dengan usia dan sesuai dengan
kesesuaian masa saya. Tapi begitu saya mau diperlombakan dengan anak muda nggak kuat. Jadi ada ranah-ranahnya, tetapi memang di situ ya kita kesenian itu ya baik, intinya yang tadi supaya awet muda saja. Jadi Ya berkarya. kelihatan bedanya faktor Yuswa. Nah, kembali lagi ke Teh Dewi, itu kan multi talent ya, maksudnya bagaimana lu mengaturnya dengan desain interior, terus pengacara, terus kembali lagi ke musik lagi, bagaimana nih cara mengaturnya waktu? Karena kan banyak juga, kalau saya lihat kemarin saya lihat postingannya kan ya, udah ada pembelian barang-barang untuk pemasaran, beliau juga ke Jakarta untuk desain kafe juga gitu kan. Nah itu gimana nih? Kalau untuk pengerjaan interior kan kebetulan ada tukang yang udah lama sekali sih kerjanya tuh udah ada ya 14 tahunan lah. Jadi kita udah tinggal, saya kan biasa oh ini bukan ini saya ngegambar juga kan, bikin ngedesain gambar, kasih gambarnya ke calon klien, kalau udah oke, si gambar itu juga saya kasih ke tukang, jadi udah kasih ini modelnya gini, ukurannya ini, ntar tinggal belanja udah drop barang semua, udah bisa gini gitu. Jadi saya masih bisa ke pengadilan dulu, pulang ke pengadilan ngemandorin Jadi gitu. nge-manage aja ya. Ya. Jadi ngatur waktu juga Ya. itu ya harus on off itu kan. jadi Ya. Teh Dewi on kan off. kan capek nyuruh gitu kan, dia capek nyuruh komandan. Kebetulan tukangnya udah bisa dipercaya sih karena udah lama gitu. Jadi tinggal kasih gambar, ukuran, nanti paling pas lagi pengerjaan ya kita tungguin. Takutnya dia ada yang kurang ngerti atau apa gitu. Nah dulu mengupas ya ke belakang ya, karena saya juga pernah dengar juga Teh Dewi ini juga pernah nyanyi di Mandarin nih. Oh iya. Gimana itu, susahnya gimana ngapalin lagu-lagu Mandarin itu, atau memang dari dulu memang spesialnya lagu Mandarin? Kalau gimana? sebenarnya gini, kalau lagu Mandarin asal kita sudah mengerti bahasanya, untuk ngapalinnya lebih mudah gitu daripada dibanding misalkan lagu-lagu Indonesia, lagu Barat. Kayaknya kalau saya lebih gampang ngapalin lagu Mandarin gitu. Jadi ngedengerin sekali, 2 kali, 3 kali udah masuk gitu. Dari bahasanya juga kebetulan dulu pernah kursus. Karena dulu kita main sama pemain band itu kan semua orang Chinese. Jadi kalau kita nyanyi salah tuh dimarahin gitu. Akhirnya ya udah, daripada kita dimarahin terus, ambil kursus Mandarin gitu. Tapi hanya untuk bicara aja, bukan nggak sama nulis gitu. Akhirnya ikut kursus Mandarin, ya alhamdulillah lah kesini setelah kursus yang salahnya cuma sedikit lah gitu. Kalau saya sih kalau dengar Mandarin suka sedih kan. Kenapa? Dengan arti. Sama. Sudah ngerti. Tapi pernah sih saya juga mainkan di Cina sedikit-sedikit aja untuk bisa bahasa untuk belanja Ya. gitu. Sedikit lah, nih Homa, Hauhan gitu. Wow. Iya. Cuan cia. Cuan. Kembali yang tadi itu kan yang event itu harapan atau Nah, kembali lagi ya. Ya, Kembali ke event. keinginan Teh Dewi seperti apa dengan event yang nanti tanggal 12 akan dilaksanakan itu. Ya outputnya tadi sudah disampaikan, mungkinnya keinginan untuk silaturahmi supaya para milenial dan kolonial itu bisa Guyup. berkolaborasi lah ya. Guyup. Mungkin Bersatu ada ya, yang bersatu ya, khususnya Guyup. gitu, ada yang khususnya apa itu Teh? Kalau keinginannya sih sebenarnya jangan sampai hanya kegiatan tuh halal bihalal aja gitu. Kemarin juga alhamdulillah kan saya sebelum acara ini sempat datang juga ke sesepuh Cicadas ya, ke Kang Daud. Beliau respon sekali, terus support gitu. Nah kayak dulu halal bihalal 1 kan ketuanya Dudi, yang kedua Dadan, yang ketiga kemarin Pak Haji Dedi, yang keempat sekarang saya. Kemarin juga Kang Daud bilang, Teh kalau bisa mah udah netep aja sekarang Teteh ketuanya, jangan ganti-ganti gitu. Ya alhamdulillah saya dapat kepercayaan itu. Makanya saya pikir kenapa harus setahun sekali gitu. Karena di Cicadas itu kan saya lihatnya banyak ini Rey, kayak nenek-nenek panti jompo gitu ya, terus yatim piatu. Saya tuh udah ngobrol, saya tuh pengen bikin event tapi yang menghasilkan gitu. Dimana nanti si hasil itu saya pengen survei gitu, oh mana-mana yang butuh bantuan. Jadi kita untuk para nenek-nenek yang udah tua, yang tidak ada keluarganya apa gitu. Jadi
next ke depannya mungkin akan ada kegiatan seperti itulah, misalkan panti-panti asuhan yang di wilayah Cicadas kan banyak sekali yang tidak mampu gitu. Jadi kalau next ke depannya mungkin kita lebih ke menghasilkan materi, dan itu hasilnya itu bukan untuk kita panitia tapi untuk diberikan Sumbangkan. kepada ya para kaum duafa gitu. Ya mudah-mudahan lah, bismillah gitu setelah Amin, ini. amin. Mudah-mudahan terlaksana kan ya. Ya. Oke pemirsa, saksikan nanti ya pada tanggal 12 hari apa itu, Sabtu ya? Sabtu mulai jam 1 sampai Jam selesai 9. mungkin jam 8 jam 9-an kita bisa dihibur ya Teh ya sama banyak talent-talentnya Banyak, ya. dari The Bagus, Pix Bagus. Band, Pix Band, Pix Band, Big Band di belakang, Big Band. Hari Batara Band, Hari Batara Band, Meteor Band, Meteor, Moby Dick, Nikita, Ganjar Nur, sama Ahmad Maulana. wah banyak sekali itu bintang 10 tamunya. talentnya. 10 talent. Sama The Memphis Rolling Stone. Oh, The Memphis yang Stonan ya. Stone. Stonan. Ya mungkin itu gimana informasi itu ya, terus kalau gitu informasi jangan lupa saksikan untuk eventnya dari apa namanya, nama eventnya itu Teh? Cicadas Guyup Cicadas Guyup. bareng Cicadas musisi. Guyup ya, yang langsung diketuai oleh Teh Dewi. Dan jangan lupa juga ya nanti The Bagus juga main, Pix Band, Meteor, Ganjar Nur, Nikita. Kalau misalnya penasaran datang langsung. Ya. Ya alhamdulillah juga Teh, saya secara pribadi gitu ya. Dari dulu mungkin belum sempat saya kalau diundang di Cicadas, Ya. karena kan saya juga alma mater sana. Alma mater Cicadas juga. Jadi alhamdulillah sekarang mungkin saya bisa Baru yang bersilaturahmi, bisa bertemu, bertatap muka dengan orang-orang yang saya Cicadas. kenal dulu ya. Pokoknya saksikan itu ya di event tanggal 12, keren sekali gitu. Oke, terima kasih nih atas kedatangan nama superstar multi talent di sini. Terima kasih Kang Mas Hari kedatangannya, Teh Dewi. Sami-sami. Mudah-mudahan acaranya lancar, dimudahkan Amin. semuanya ya. Oke, pemirsa, nanti saksikan juga ini baru podcast pertama nih Ya, kan pertama. ya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita terus berlanjut. Sebetulnya gini Kak, kenapa saya adakan lagi? Banyak permintaan sebenarnya Kak. Saya tuh nggak nyangka kira itu no respon, ternyata banyak yang merespon. Kapan Kik tuh bisa punya acara lagi? Nah, Ya inilah mungkin kita mulai lagi karena kemarin 1 tahun kita off. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan dari mengawal ini kita kedepannya bisa konsisten ya. Oke, kami dari Kik TV Channel di studio The Bagus ya, The Bagus Studio. Kebetulan alhamdulillah juga dengan ownernya Kang Tu Bagus Luki. Terima kasih buat sekali lagi buat Teh Dewi juga, Mas Hari Batara. Kami undur diri dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.